ini, insya Allah teman-teman semuanya, di bulan ke-8, waktu itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kita semuanya mudah-mudahan di bulan Maret ini, kasus yang terjadi di Subang ini, yang dikenal dengan kasus Subang ini, akan segera terungkap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya karena memang sudah sangat lama sekali ya saya tidak tampil nih di channel saya ini untuk dapat memberitakan atau menginfokan perkembangan terkait kasus yang terjadi di Subang atau yang dikenal dengan kasus Subang ini. Teman-teman semuanya, tetapi sebelumnya saya ingin mendoakan kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia untuk bersama-sama teman-teman yang lainnya mengawal kasus Subang ini, teman-teman semuanya, agar jangan sampai kasus Subang ini tenggelam, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu saya melihat di kolom komentar ya, setelah sekian lama saya memang tidak upload video, dan ini perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya juga bahwa hampir 1 minggu saya tidak upload video. Itu saya cerita nih sedikit ya, bahwa setelah pulangnya saya dari Surabaya, saya memang terkena sakit ya, demam yang sangat tinggi sekali. Tetapi sebetulnya saya juga khawatir ya, tetapi karena memang sekarang lagi zaman musim penyakit COVID ya, sampai sekarang ini, jadi sangat khawatir, tetapi saya aman karena memang sebelum saya berangkat dan pulang juga saya melakukan antigen, karena memang itu merupakan salah satu syarat untuk saya bisa menggunakan atau naik kereta waktu itu ya teman-teman semuanya. Jadi pada sekarang ini alhamdulillah saya sudah sembuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mungkin ada juga yang mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya yang mungkin Bang Freddy Surdarianto Sport dari Subang Hijau, Bang Yahya Muhammad juga dengan channel Faktuilnya, Heru Kusuma, Danu Ramdanu, Kisodobono juga saya ucapkan terima kasih. Bang Pepep dari Monogram ya, saya ucapkan terima kasih juga, masih terus mengawal kasus Subang. Dan mungkin pada kesempatan malam hari ini teman-teman semuanya, sekali lagi di kolom komentar saya melihat bertanya-tanya, banyak teman-teman yang bertanya-tanya. Ada yang memang berkomentar baik, ada yang berkomentar juga seperti biasa, itu tidak masalah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang berkomentar tidak baik sekalipun aneh atau kaget juga melihat saya memang tidak upload video terutama yang kaitannya dengan kasus yang terjadi di Subang atau dikenal dengan kasus Subang ini, teman-teman semuanya. Nah, itulah alasan saya kenapa saya tidak upload video, karena memang saya sakit, teman-teman semuanya. Selain itu juga kita tahu ya bahwa sampai saat ini kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini sudah mau menginjak ke 7 bulan ya. Ke 7 bulan, dan saya yakin teman-teman semuanya juga sudah sangat greget sekali nih, ingin segera mengetahui siapa sebenarnya pelaku
siapa sebenarnya dalang yang mengakibatkan meninggalnya 2 orang perempuan antara ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang ini, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, kita juga melihat ya update kasus Subang dari mulai sketsa yang disampaikan oleh Polda Jabar, dan kemarin juga kita mendengar bahwa jumlahnya saksi bertambah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih serius untuk menangani kasus Subang ini, masih melakukan pendalaman, masih melakukan penyidikan dan penyelidikan tentunya. Dan kita juga semua berharap mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran sehingga rasa penasaran kita itu segera terjawab ya teman-teman semuanya. Banyak juga yang menanyakan kepada saya, Kang Heri gimana nih kasus Subang? Seperti apa dan bagaimana? Kalau untuk seperti apa dan bagaimana, seperti teman-teman juga, saya yakin juga sudah lebih paham bahwa ini sebetulnya adalah ranahnya pihak kepolisian ya, wabil khusus penyidik, yang saat ini kasus Subang ditangani oleh Polda Jabar. Kita berharap saja mudah-mudahan Polda Jabar segera mengungkap atau mengumumkan kepada kita semuanya sehingga kasus yang terjadi di Subang ini segera dapat terungkap teman-teman semuanya. Nah, dalam hal ini teman-teman semuanya, saya ingin sedikit mengupas dan mengajak diskusi kepada teman-teman semuanya terkait dari mulai sketsa yang disampaikan oleh Polda Jabar dan juga bertambahnya jumlah saksi. Nah, mungkin kalau sketsa juga sudah dibahas sebelumnya sama kita dan juga sama teman-teman YouTuber yang memang sama-sama ikut mengawal kasus Subang, bahwa sampai saat ini terkait sketsa juga tidak ada gambaran yang membuat kita semuanya melihat bahwa kasus yang terjadi Subang ini sedikit terang benderang. Nah, dari mulai sketsa juga hanya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih melakukan penyidikan dan penyelidikan. Itu artinya pihak kepolisian sampai saat ini masih terus bekerja untuk dapat mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, tetapi satu lagi, dengan adanya beberapa saksi, penambahan saksi yang diperiksa, dan mungkin saksi itu juga tidak terlalu dipublikasikan kepada kita dengan bertambahnya saksi itu, dan mungkin ini juga merupakan sebuah strategi dari pihak kepolisian ya, untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Tetapi mungkin ini adalah suatu pencapaian, kita juga perlu diakui dan diapresiasi, tetapi mungkin kita semuanya mengevaluasi atau berharap hasil akhir dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu, berita yang kita harapkan itu adalah pihak kepolisian segera untuk merilis ya. Tetapi sampai saat ini, kasus ini mau menginjak ke 7 bulan, pihak kepolisian belum merilis, itu artinya belum cukup kuat alat bukti yang mungkin dapat dijadikan dasar oleh pihak kepolisian untuk bagaimana menetapkan tersangka dalam kasus Subang ini, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya juga, kita kemarin mendengar informasi terkait bercak darah yang ada di kelenteng ya, kelenteng atau di atap langit-langit rumah. Secara pribadi, saya juga yang memang tidak terlalu jauh dari TKP, saya belum mendapatkan informasi yang valid, yang saya dapat informasikan kepada teman-teman semuanya. Saya melihat bahwa informasi itu belum jelas kebenarannya, sehingga secara pribadi saya juga belum bisa menyampaikan sesuatu hal kepada teman-teman semuanya. Lebih baik saya tidak menyampaikan sesuatu daripada saya menyampaikan sesuatu yang memang kebenarannya saya belum jelas, teman-teman semuanya. Akan tetapi
perlu diketahui sama teman-teman semuanya bahwa dalam video ini saya sampaikan bahwa yang pertama, sekali lagi, saya tidak upload video karena memang saya sakit. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh, dan saya juga insya Allah akan terus kembali eksis untuk mengawal kasus Subang ini, karena memang kita perlu suarakan agar kasus ini tidak tenggelam teman-teman semuanya. Begitu halnya, alhamdulillah saya juga bersyukur kepada teman-teman saya yang memang saat ini masih terus mengawal kasus Subang. Dan sebetulnya menurut pendapat saya, kasus Subang saat ini bukan lagi yang sakit itu, yang was-was itu, yang merasa terpukul itu bukan hanya keluarga saja. Jadi kasus Subang ini bukan milik keluarga yang ditinggalkan, tetapi karena memang ini persoalannya sudah menyangkut keamanan, ketentraman, ketertiban juga, sehingga orang-orang yang memang berada di Subang ini, apalagi yang memang tidak jauh dari TKP ini, kalau seandainya kasus yang terjadi di Subang ini belum terungkap, rasa kekhawatiran itu ada. Dan kita juga tidak tahu, mungkin pelaku atau otak atau orang yang turut membantu kejahatan yang dilakukan pada waktu tanggal 18 itu tidak menutup kemungkinan menonton video-video YouTuber-YouTuber ataupun media-media yang lainnya, teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan kekhawatiran kita semuanya, kekhawatiran seluruh masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan kita semuanya berharap kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap, teman-teman semuanya. Nah, tetapi dari melihat jejak digital ya, dari mulai kita kan tahu kita semuanya bahwa kejadian itu terjadi tanggal 18, dan juga TKP juga RT 18, berdirinya yayasan juga tanggal 18. Banyak hal yang memang ada kesamaan dari tanggal 18 ini. Kadang-kadang kita bertanya, ada apa ini dengan tanggal 18? Dan saya juga melihat ada beberapa bulan, yaitu bulan 8 ya. Nah, teman-teman semuanya, saya bukan dukun. Saya, teman-teman juga tahu, saya juga bukan paranormal. Tetapi ini adalah sebuah harapan saja. Ini adalah sebuah keinginan atau sebuah doa saja. Saya merasakan sesuatu yang lain daripada biasanya, tetapi seolah saya itu melihat sesuatu yang di luar nalar saya, bahwa kasus yang terjadi di Subang ini, atau yang dikenal dengan kasus Subang ini prediksi saya, ini harapan saya. Kalau benar, ya alhamdulillah. Tetapi kalau salah, karena sekali lagi itu di luar kemampuan saya. Tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa banyak kesamaan dari mulai tanggal dan bulan, dan saya melihat untuk kasus Subang ini, insya Allah teman-teman semuanya, di bulan ke-8, waktu itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kita semuanya mudah-mudahan di bulan Maret ini, kasus yang terjadi di Subang ini, yang dikenal dengan kasus Subang ini, akan segera terungkap. Mudah-mudahan feeling saya ini, insting saya ini benar. Tetapi kalau seandainya salah, teman-teman semuanya, dan pada bulan 8 ini kasus Subang tidak terungkap, kita sebagai warga masyarakat harus lebih memberikan ruang
kepada pihak kepolisian seluas-luasnya untuk terus melakukan pendalaman, melakukan penyidikan dan penyelidikan agar kasus ini cepat ataupun lambat dapat cepat terungkap. Karena dengan terungkapnya kasus ini akan kita semuanya berharap kedua almarhumah yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan mendapatkan tempat di sisinya. Dan juga kita semuanya berharap mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan diberikan ketabahan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Sekali lagi saya akan kembali untuk terus mengawal kasus Subang bersama teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu setia mengawal kasus Subang ini. Saya mohon maaf dalam 1 minggu ini saya tidak bisa update nih kepada teman-teman semuanya. Tapi insya Allah ada perkembangan sekecil apapun saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, juga untuk teman-teman semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.